동왕 전하, 드셔야 하옵니다. 한 명의 인호! Cerita dibuka dengan satu kisah yang bernama Raja Danjong. Dia adalah raja ke-6 di zaman Joseon, tetapi sayangnya pada saat itu dia difitnah karena menyelenggarakan kudeta dan pada akhirnya seluruh pengikutnya disiksa di luar dan sekarang giliran si Raja Danjong lah yang akan diasingkan oleh pamannya sendiri yang bernama Myung-hee dan akhirnya Raja Danjong pun tidak bisa melakukan apa-apa. 이제 어디로 갑니까? 설령 한다고 한들 Lalu Shin berpindah ke salah satu desa yang sangat terpencil. Terlihat para masyarakatnya sedang memburu rusa, tetapi sayangnya saat bidikan tepat sasaran, tiba-tiba datanglah si raja hutan, yaitu harimau. 사람들하고 지랄 발광을 떨고 있는데 저 자빠져. Pria ini bernama Hidung, dia adalah kepala desa, kita sebut saja desanya bernama Gayumurni. Dan saat itu Hidung dikira oleh masyarakat lainnya sedang tertidur dan akhirnya dia ditinggal, padahal dia baru aja jatuh dari jurang. Singkat waktu Hidung pun terbangun dari pingsannya, dia sudah berada di salah satu desa yang begitu makmur masyarakatnya. Bahkan Hidung begitu terpana melihat ada nasi putih dan juga ayam rebus. Singkat cerita akhirnya Hidung bertemu dengan si kepala desa, dia menceritakan apa sebenarnya yang terjadi di desanya ini. Jadi awalnya guys, desanya sama seperti desa lainnya, yaitu desa penuh kemiskinan, tetapi suatu hari desa mereka kedatangan seorang bangsawan yang diasingkan dan pada hari itu desa mereka mulai berubah. Awalnya si bangsawan emang banyak banget maunya gitu kan, tetapi tidak lama dari situ si bangsawan pun mulai mengajarkan beberapa kosakata, bahkan bisa mengajarkan tulis kepada seluruh anak yang ada di desa tersebut. Dan si bangsawan pun memiliki firasat dia akan segera dipanggil lagi ke Hanyang, yaitu ibu kota di zaman Joseon pada saat itu. Dan ya benar saja, tidak lama dari situ si bangsawan pun segera pergi ke Hanyang dan karena kebaikan desa ini sudah mau melayaninya, maka desa ini pun diberi banyak sekali makanan, pakaian bagus yang tiada habisnya. Bahkan hebatnya, salah satu anak di desa tersebut bisa mencapai ke perguruan tinggi. Setelah itu tentu saja Hidung langsung menceritakan semuanya kepada masyarakat di desa Gayumurni. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencari bangsawan yang saat itu sedang diasingkan. Dan di sini mereka bertekad untuk menjadikan desa mereka sebagai pengasingan. Singkat waktu, akhirnya Hidung pergi ke kota. Dia bertemu lagi dengan si kepala desa. Dan ya, di sini si kepala desa ingin mengambil satu bangsawan lagi guys yang sudah diasingkan, tetapi mendengar informasi tersebut Hidung pun berlari keras ke pemerintahan dan untungnya dia berhasil sampai. Hidung langsung berkata ke si penjaga bahwa desa Gayumurni adalah desa yang sangat terpelosok di kota ini dan tentu saja itu adalah tempat yang sangat cocok untuk pengasingan. Di tengah-tengah mereka berdebat, keluarlah Myung-hee. Dia mengatakan di desa Gayumurni itu di mana gitu kan. Si Hidung mengungkapkan itu adalah desa yang sangat terpencil, bahkan rusa aja bisa kesasar kalau memasuki desa tersebut. Ditambah desa tersebut juga banyak sekali harimau dan dikelilingi sungai. Setelah itu akhirnya Myung-hee pun melihat langsung ke TKP dan akhirnya Myung-hee pun memutuskan untuk mengasingkan si Raja Danjong di tempat ini. Myung-hee juga sempat mengacam Hidung jika terjadi sesuatu, maka di tangan kanannya ada pedang dan di tangan kirinya ada hadiah. Jika kamu melakukan pelanggaran, maka kamu akan mendapatkan konsekuensinya. Dan jika kamu taatakan aturanku, maka desa ini akan diberkati oleh banyak hadiah. Dan di sini Myung-hee pun dengan sangat-sangat pede menerima si bangsawan tersebut, walaupun dia belum tahu siapakah orangnya. 노상군은 자꾸만 상황의 장인수 Karena Raja Danjong sudah diturunkan atau digulingkan guys, maka sekarang kita akan memanggilnya Pangeran Nosan. Singkat waktu di desa Gayumurni, karena mereka sudah mengetahui Pangeran Nosan sudah OTW, mereka pun segera memperbaiki kediamanan si Pangeran Nosan untuk ditempati sewaktu di desa Gayumurni. Dan bisa kita lihat seluruh masyarakat bergotong royong kecuali si Hidung yang asik menyuruh-nyuruh saja. 야 그럴 시간이 없다고 우물칠 시간이 없어요. Pada malam harinya, Hidung melihat putranya yang bernama Taesan tengah mengasah anak panahan. Di sini Taesan mengungkapkan bahwa dia tidak mau lanjut ke sekolah karena ada beberapa hal. Dan pada saat itu Hidung sangat menyayangkan sikap putranya, padahal si Taesan ini tuh sangat-sangat pinter guys.
Di lain tempat kita diperlihatkan Pangeran Nosan yang terus berjalan ke desa Gayumurni dan pada saat itu hujan pun turun. Singkat waktu, keesokan paginya seluruh masyarakat desa sudah berkumpul dan tidak lama dari situ muncullah si Pangeran Nosan dan juga awak-awakannya. Dan di sini tentu saja Hidung sangat penasaran siapakah bangsawan yang diasingkan itu. Singkat waktu mereka pun menyeberangi Rakit dan tentu saja ada Pangeran Nosan di dalamnya. Tetapi sayangnya di tengah perjalanan Rakit nyangkut di batu yang sangat besar dan inilah yang terjadi. 나리. 태산아, 이리 넣어봐라. 너 땡겨! Kembali lagi kepada Myung-hee yang saat ini sudah berkumpul dengan sekutunya. Myung-hee mengungkapkan bahwa Pangeran Nosan akan diasingkan selama 1 bulan dan selebihnya mereka akan memutuskan untuk menyingkirkan Pangeran Nosan. Dengan cara apa guys? Ya, dengan cara membunuh Pangeran Nosan itu sendiri. 대군 기침하셨습니까? 식사를... Setelah bangun tidur, tentu saja di sini Hidung langsung menjalankan tugasnya di mana dia mengantar sarapan. Tetapi sayangnya Pangeran Nosan menolak makan dengan keras dan akhirnya Hidung pun hanya bisa ngomel-ngomel di luar karena sayang makanannya nggak disentuh dan ya Hidung pun memakan semua makanan. Bahkan saat itu si Dayang juga sempat memerhatikan. 아니 근데 군사들이 왜 물러나는 거야? 그러다 볼따구니 터지겠어. Di kota, Taesan menguping pembicaraan beberapa bangsawan. Mereka mengatakan bahwa Raja Denjong sudah diasingkan ke desa Gayumurni. Dan tentu saja Taesan segera pulang. Di sisi lain, Hidung baru saja pulang dari mengantarkan makanan. Pada saat itu, Hidung mengatakan bahwa Raja tidak mau makan. Dan di sini Hidung juga ketahuan bahwa dialah yang memakan semua makanan Raja. Singkat waktu terlihat di sini si kepala desa seberang datang dengan membawa beberapa hadiah. Mulai dari ayam petelur, kemudian jamur yang begitu istimewa. Tentu saja Hidung merasa aneh gitu kan dengan tingkah laku mereka. Dan di sini si kepala desa mengatakan terima kasih karena sudah mengambil si bangsawan itu. Singkat waktu akhirnya Taesan pun pulang. Dia begitu heboh dengan mengatakan kepada ayah dan juga masyarakat bahwa bangsawan yang mereka tampung bukanlah bangsawan biasa melainkan adalah raja. Raja yang baru-baru ini digulingkan. Tentu saja mereka begitu ketar-ketir karena mereka takut jika terjadi sesuatu kepada raja maka seluruh masyarakat desa juga bisa kena imbasnya. 아니지. 아이 저 아시잖아요. 나 뼈대 있는 감을. Hidung yang frustasi akhirnya menaiki gunung sambil mabukan. Dia juga sempat mencaci maki Pangeran Nosan dan betapa terkejutnya Hidung melihat ada Pangeran Nosan di sana. Dan tiba-tiba 왜 이러시는 겁니까? 근데 야심한 밤에 여기 허연 일은 keesokan harinya, tentu saja Hidung langsung melaporkan ke pemerintahan bahwa si Pangeran Nosan ingin melakukan bundir semalam. Untung saja dia berhasil menggagalkannya. Di desa Gayumurni, seorang bibi meminta kepada Taesan untuk mengantar makanan kepada Pangeran Nosan dan akhirnya Taesan pun segera mengantarnya. Di sini Pangeran Nosan mengatakan dia nggak berselera makan, tetapi Taesan mengungkapkan sepatah dua patah kata di mana orang desa ini tuh kelaparan sedangkan kamu hanya duduk dan makan. Mentang-mentang kamu dari bangsawan nggak boleh seenaknya seperti itu dan kamu juga harus menghormati perasaan masyarakat desa. Mereka juga sangat khawatir jika Pangeran Nosan jatuh sakit karena sudah tidak makan berhari-hari dan akhirnya Taesan pun segera pergi. Singkat cerita, di desa Gayumurni Taesan pulang dalam kondisi wajah ya bisa dibilang membohongi masyarakat lah. Dia berkata bahwa Pangeran Nosan sangat lahap memakannya. Singkat waktu pada malam harinya Pangeran Nosan sudah terlelap tidur. Di sisi lain Dayang mendengar ada suara aneh di luar dan tiba-tiba 두렵다. ternyata ada surat yang dititipkan kepada Pangeran Nosan. Singkat waktu saat Dayang baru saja pulang dari kota, dia begitu terkejut melihat Pangeran Nosan sudah tidak ada di tempatnya. Dan saat itu dia langsung berlari meminta tolong kepada Hidung untuk mencari si Pangeran Nosan. Usut punya usut, Pangeran Nosan sedang berada di atas bukit. Di terakhir kali dia untuk bundir gitu kan guys. Di sini Hidung salah paham, dia kira Pangeran Nosan ingin bundir lagi. Sedangkan di sini Pangeran Nosan hanya membaca surat yang baru saja dia terima. Dan pada akhirnya Hidung pun ngamuk lah, dia benar-benar stres melihat Pangeran Nosan yang sangat kekanakan. Bahkan saat itu Hidung juga sempat memegang kerah Pangeran Nosan dan tidak lama dari situ Dayang pun tiba sambil memarahi Hidung karena bisa-bisanya memarahi seorang bangsawan, bahkan ini adalah raja gitu kan.
한 명만 잡아먹으면 Nah, siang di tengah pertikaian tiba-tiba muncul harimau. Di sini salah satu seorang kakek-kakek ingin mengorbankan dirinya dan karena tidak mau ada satupun yang terluka, akhirnya Pangeran Nosan pun mengambil panahan Tesan dan tiba-tiba 호랭이가 untungnya mereka semua selamat. Hidung langsung melaporkan kepada si penjaga. Walaupun pada awalnya penjaga nggak terlalu percaya, tetapi pada akhirnya dia pun ya oke-oke aja. Masyarakat Gayo Murni saat ini benar-benar sangat bersyukur dengan adanya Pangeran Nosan yang berhasil menyelamatkan mereka dari serangan harimau semalam. Singkat waktu, akhirnya di sini Hidung pergi mengantar makanan, tetapi ekspresi dari Dayang begitu dingin dan juga ketus. Karena sebelumnya Hidung begitu tidak sopan kepada Pangeran Nosan dan pada saat itu Pangeran Nosan keluar dari kamarnya. Dia mengatakan kepada Hidung dia sangat lapar dan Pangeran Nosan pun untuk pertama kalinya mau makan, guys. Di sini Hidung sangat bahagia. Dia juga sempat meminta maaf kepada Pangeran Nosan. Dia tidak bermaksud seperti itu, cuman karena ya udah emosi ya, guys. Dia takut si pangeran kenapa-napa, ditambah nanti ada konsekuensinya ke masyarakat desa. Dan di sini Pangeran Nosan pun memaklumi apa yang Hidung lakukan semalam. 내 상상도 못했다. 내가 언제 씨 아 Setelah Hidung menceritakan maksud dan tujuannya kenapa desanya menjadi pengasingan, Pangeran Nosan pun tertawa terbahak-bahak karena dia tidak menyangka ada maksud di balik itu semua. Setelah itu Hidung pun kembali ke desa dan di sini dia bercerita bahwa Pangeran Nosan sangat menikmati makanannya. Dia juga sempat bertanya siapakah yang membuat sup dan di sini Hidung menjelaskan semuanya mulai dari ikan tawar dijala oleh masyarakat yang bernama Kim gitu kan. Lalu terlihat di situ juga ada guys kayak ginseng liar gitu. Itu diambil sama ayahnya Mokdo dan tidak lama dari situ juga terlihat ada buah beri yang diambil dengan salah satu janda yang sangat suka berpetualang, bahkan dia mengambil buah beri ini di sarang ular. Mendengar semua effort dari masyarakat tentu saja membuat hati mungil Pangeran Nosan tersentuh. 그냥 저 노산 자 끓인 사람만 얘기하고 너무 몰라주셨. Terlihat ada sekelompok bangsawan yang menanyakan di manakah tempat pengasingan Pangeran Nosan. Hidung langsung mengantarkan jalan. Terlihat di sini mereka langsung memberikan penghormatan. Bahkan pada saat itu mereka memanggil Yang Mulia Raja. Tidak lama dari situ pada malam harinya seluruh masyarakat juga bergotong royong untuk datang memberikan penghormatan. Mereka juga sempat mengeluarkan beberapa kantong makanan dan membuangnya ke seberang sungai. Ternyata di lain tempat masih ada pendukung setia Pangeran Nosan dan itu langsung dipimpin oleh pamannya sendiri di mana mereka akan memberi pelajaran kepada Myung-hee, tetapi sayangnya di luar ada mata-mata yang tengah mendengar semua percakapan mereka. 야 그랬지 당나귀까지는 아니더라도 아프 한번 보자. Pangeran Nosan pun melihat masyarakat Gayo Murni yang saat itu memungut beberapa hadiah dari orang-orang yang mengunjunginya. Di sini Hidung mengatakan bahwa mereka cuma ngecek doang, nggak ngambil sepenuhnya, takut nanti ada yang basi gitu kan. Tetapi di sini Pangeran Nosan mengatakan itu adalah milik kalian dan kalian berhak memakan ataupun memakainya. Melihat semua warga berkumpul, di sini Pangeran Nosan mengucapkan banyak terima kasih mulai dari semua yang sudah mengumpulkan bahan makanan yang begitu berkualitas dan di sini mereka pun sangat bahagia karena usaha mereka diapresiasi oleh si pangeran. Keesokan paginya, akhirnya Taehan menghadap kepada Pangeran Nosan. Dia mengatakan ingin belajar membaca kepada Pangeran Nosan. Karena dia selama ini nggak bisa mempunyai kesempatan yang bagus gitu kan. Walaupun dia ingin belajar, tetapi nggak ada guru dan nggak ada buku yang memadai. Dan pada akhirnya, Pangeran Nosan pun bersedia mengajari Taehan. Singkat waktu, hubungan Pangeran Nosan dan juga warga sangat baik. Mereka bergantian menemani Pangeran Nosan makan. Sampai pada akhirnya, sudah di tingkat kekeluargaan mereka benar-benar sangat erat. 지 묻자. 어딜? 풀 먹고 자란 두 애가 뽑아낸 명주실로 나쁘면 아무도 이걸 낚아 이걸 낚아. Di
Istana Myung-hee sudah mendengar bahwa Pangeran Nosan sempat membunuh seekor harimau dan di sini tentu saja mereka agak ketar-ketir takut Pangeran Nosan kembali dan akan melawan mereka semua. Di lain tempat, pasukan Pangeran Nosan pada saat ini sudah membuat perjanjian di mana mereka akan setia sampai mati dan saat itu mereka juga mengirimkan surat dan di sini suratnya sudah dibaca oleh Pangeran Nosan. Tetapi sayangnya mata-mata yang diutus untuk mengambil surat balasan ketahuan oleh Myung-hee dan akhirnya dia pun dieksekusi. 유배를 가거나 노비. Mengetahui mata-matanya sudah menghilang dan tidak ada jejak, akhirnya paman pangeran meminta salah satu dari mereka mengecek bagaimana keadaan Pangeran Nosan. Di sisi lain, ternyata Myung-hee juga sudah mengerahkan seluruh pasukan untuk memperketat daerah pengasingan Pangeran Nosan. Di desa, Hidung izin pamit kepada anaknya untuk pergi ke hutan mencari obat yang bisa menenangkan Pangeran Nosan karena setiap malam dia bermimpi buruk. Dan tidak lama dari situ, Hidung pun sudah pulang dari hutan dan akan memberikan obat tersebut. Tetapi sayangnya tiba-tiba salah satu dari mereka memanggil Hidung. Hidung begitu terkejut mengetahui Taesun sudah berada di kantor pemerintahan dan dia dipukul habis-habisan karena memasuki kawasan pengasingan Pangeran Nosan. Tentu saja di sini Hidung meminta tolong kepada Myung-hee yang ada di dalam agar dirinya saja yang disiksa dan dia meminta tolong putranya segera dilepaskan karena atas izinnya lah putranya pergi ke pengasingan Pangeran Nosan. Dan pada saat itu Myung-hee dengan dinginnya menolak permintaan dari Hidung dan untungnya tidak lama dari situ Pangeran Nosan pun datang. Dia meminta kepada seluruh pengawal untuk menghentikan siksaan. Tetapi brengseknya Myung-hee menolak dengan keras, bahkan saat itu dia meminta kepada seluruh pengawal untuk memukul Taesun sampai mati dan di sini Hidung benar-benar sangat ketar-ketir. Dia langsung menjilat Myung-hee pada saat itu dan berkata dia sudah khilaf karena dia nggak tahu tuan mana yang harus dia turuti. 치지 말라 했다! 노상궁께서 선왕자가 지 분수도 모르고 시키시지도 않은 Setelah kejadian tadi siang, Pangeran Nosan pun akhirnya membalaskan surat pamannya. Dia mengatakan mereka akan kembali merebut tahta dan meluruskan sejarah. Oleh karena itulah, di sini Pangeran Nosan meminta kepada pamannya untuk menyiapkan seluruh pasukan. Dan akhirnya Pangeran Nosan pun kembali memanah balasan surat ke ujung tebing. Dan terlihat di sini Pangeran Nosan sudah bersiap-siap untuk keluar dari pengasingan ini. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya balasan surat dari Pangeran Nosan pun sampai. Saat itu dia merestui dan mereka akan kembali merebut tahta. Di sini pasukan sudah bersiap siaga. Mereka juga akan membagi beberapa pasukan di mana Regua akan membawa Pangeran Nosan dan pada saat ini di tempat lain juga terlihat banyak sekali sekutu yang sudah mulai terkumpul. Di sisi lain Pangeran Nosan pun sudah bersiap untuk keluar dari pengasingan. Tetapi sayangnya pada saat itu Hidung mengetahui gerak-gerik dari Pangeran Nosan. Dia mengatakan jika dia tidak bisa menghentikan Pangeran Nosan, maka seluruh penduduk desa dan juga anaknya akan mati. Mendengar hal itu, Pangeran Nosan mengatakan kepada Hidung bahwa dia harus melaporkan pelarian dari Pangeran Nosan ke pusat agar seluruh penduduk desa bisa aman dan akhirnya Hidung pun segera berlari untuk melaporkan pelarian dari Pangeran Nosan. Sesampainya di kantor pemerintahan, Hidung bukannya langsung melapor, dia hanya terdiam di bawah air hujan. 그대와 마을 사람 모두가 Hidung dengan penuh kesadaran akhirnya membantu Pangeran Nosan untuk bisa merebut kembali tahta. Di sisi lain pasukan sudah berkumpul dan bisa kita lihat guys, sekutu dari Pangeran Nosan sangatlah banyak. Tetapi sayangnya pada saat ini paman dari Pangeran Nosan masih menunggu kedatangan Pangeran Nosan karena masih belum ada kabar sama sekali. Akhirnya di sini Hidung terus mengarahkan Pangeran Nosan ke tempat di mana dia akan dijemput dan alhamdulillahnya terlihat di sini para pasukan sudah tiba. Tetapi tiba-tiba Myung-hee datang dari kegelapan dan ya guys, rencana kabur Pangeran Nosan pun harus gagal karena pasukannya kurang banyak dan di sini pasukan dari Pangeran Nosan pun kalah telak. Nah,
Nahasnya, persembunyian paman Pangeran Nosan juga sudah diketahui. Di sini Myung-hee mengatakan bahwa semuanya sudah sia-sia. Setelah itu, Pangeran Nosan pun langsung menuduh Hidung bahwa dia berkomplot kepada Myung-hee agar Hidung tidak terbawa sial. Dan pada akhirnya, Hidung pun hanya bisa menangis melihat Pangeran Nosan dibawa pergi. 정이현은 사약을 받으라 하고 무엇을 약조받았더냐? Di lain tempat, paman dari Pangeran Nosan pun segera dihukum mati dengan cara dia meminum racun. Dan ya guys, saat ini Pangeran Nosan benar-benar sendiri. Sedangkan Hidung terus berlutut untuk memohon ampun kepada Pangeran Nosan. Dan pada malam harinya, dia pun bisa bertemu dengan Pangeran Nosan lagi. Dan ini adalah scene yang sangat menyayat hati. Hidung meminta maaf karena sampai akhirnya dia nggak bisa gitu melindungi Pangeran Nosan dari kekejaman Myung-hee. 걱정이 되는구나. Setelah cukup bercerita, Pangeran Nosan pun meminta permohonan terakhir kepada Hidung dengan mengatakan, jika waktunya sudah tiba, maka aku ingin kamulah yang mengakhiri semuanya. Singkat waktu, keesokan paginya, benar sekali, akhirnya Raja pun menjatuhi hukuman mati kepada Pangeran Nosan. Saat ingin dieksekusi dengan cara meminum racun, Pangeran Nosan tidak mau keluar dari kamarnya. Akhirnya Hidung pun datang. Dia mengatakan dia bisa membujuk Pangeran Nosan. Dan di sini plot twist terjadi guys. Saat itu Hidung mengatakan aku sudah di sini. Dan usut punya usut, pada malam harinya Pangeran Nosan meminta kepada Hidung agar dia yang mengakhiri hidupnya. Karena bagaimanapun dia tidak mau meminumi racun dari Myung-hee gitu kan guys. Dan tidak lama dari situ, Pangeran Nosan pun mengeluarkan seutas tali. Dan di sini peran dari Hidung adalah terus menyekek Pangeran Nosan dari dalam sampai dia meninggal dunia. 나왔습니다. Pada akhirnya Hidung pun berhasil menunaikan wasiat dari Pangeran Nosan dan dia pun berhasil mengakhiri hidup Pangeran Nosan dan saat ini Hidung pun hanya bisa menangisi kepergian Pangeran Nosan. Kemudian setelah itu mayat Pangeran Nosan pun dibuang ke sungai. Bahkan saat itu titah raja melarang seluruh warga menyentuh mayat tersebut dan jika ketahuan maka mereka akan dihukum. 함정을 멸할 것이다. 하고 나는 길을 떠날 것이다. Setelah membaca surat dari Pangeran Nosan, dia berterima kasih karena ada yang mau menemaninya sedari kecil dan dia berharap di kehidupan selanjutnya mereka bisa bersama kembali. Tetapi naasnya setelah membaca surat, akhirnya Dayang pun memutuskan untuk bundir. Setelah berhari-hari mayat Pangeran Nosan berendam di air sungai, akhirnya Hidung pun memutuskan untuk mengambil mayatnya dan dia berjanji akan menetapkan Pangeran Nosan di tempat yang lebih hangat dan cerita pun telah selesai. Dan bikin menyayat hati adalah cerita yang kalian lihat dari awal film sampai akhir film adalah kisah nyata yang diangkat dari Raja Daejong, Raja ke-6 di zaman Joseon. Dan yang lebih nyes adalah kematian raja yang asli lebih menyakitkan guys daripada yang ada di dalam film.